Ya mungkin ini ada sisi positifnya untuk mengkritik eh, grassroots ya, lagi-lagi ini kita berbicara soal grassroots untuk diperbaiki. Yos, menurutmu kita ini kan selalu mendebat ya, kenapa naturalisasi terus, kenapa naturalisasi terus? Kita juga sudah sepakat sebelum-sebelumnya, banyak video kita bahas ini kan karena soal grassroots kita yang sangat buruk. Menurutmu cerminan grassroots kita ya, kita lihat di SSB itu kan banyak cerita kalau si pemain ini nggak main nih, orang tua dari pemain ini itu bayar pelatihnya di SSB akhirnya biar bisa main, seperti itu terus ada pencurian umur segala macam. Kamu melihat situasi grassroots kita yang sangat kotor itu harus harus diubah seperti apa? Atau misalnya kalau kamu adalah seorang ketua PSSI misalnya, kamu akan melakukan apa ke grassroots di Indonesia? Ya memang, ya kalau mendengar cerita SSB sekarang yang begitu miris ini ya sedih ya kita, karena selain ada pencurian umur, kemudian juga ada bayar gitu, istilahnya uang sogok, kemudian juga nanti kalau misalnya dari pemain akademi SSB kemudian ingin main ke klub itu minimal supaya bisa bertahan di klub satu musim atau berapa, nanti ada ya nego lagi dengan uang-uang begitu. Nah, sebenarnya ya hal yang harus dibenahi ya. Kita lihat kalau grassroots seperti ini ya susah. Sebelum kita berbicara outputnya nanti ke klub ataupun ke timnas kan, kalau bisa dibayangkan kan grassroots yang isinya saja bayaran semua itu, ya gimana kualitasnya nanti ketika bermain di klub, apalagi di timnas gitu kan, itu kan sudah terbukti. Jadi ya pengajaran yang sesungguhnya ada di SSB atau di akademi ya jadi tidak diterima dengan baik oleh para pemain, oleh para peserta didik gitu ketika di level akademi sebelum nanti memasuki klub profesional ataupun semi pro dulu sebelumnya. Ya memang bertahap ya untuk membenahi ini, tidak bisa 100%, tetapi sedikit itu kerjanya dari semua pihak kan sebenarnya perlu nyata begitu. Tetapi memang ya kita harus ini dulu ya, menyamakan persepsi masyarakat semua juga dengan pengurus, dengan federasi, PSSI, kemudian di level pemerintahan juga harus disamakan dulu persepsinya gitu. Apapun nanti yang akan dikerjakan ini, jadi sehingga tidak menimbulkan pro kontra begitu. Kalau masalah kritik boleh, asal kritik itu juga seperti selain logis juga harus sesuai dengan konteks ya. Yang penting pasti objektif, by data juga, itu kritik yang bagus. Apapun nanti kritikannya itu sebenarnya tidak masalah, asalkan ya logis, dan juga nanti yang paling terpenting kalau bisa setelah kritik kasihkan solusi ya, atau kritik dan saran, itu kan sebenarnya yang bagus ya, sehingga nanti ya kritikannya membangun begitu untuk semua. Tapi memang ya kalau masalah kita ini sebenarnya sekarang kan sedang ada di periode transisi ya untuk percepatan sepak bola Indonesia seperti yang dilakukan Pak Presiden. Itu kan ada PP-nya begitu ya, peraturan presidennya, sehingga ya mau tidak mau memang semua pro kontra ini ya harus kita lalui. Tetapi jangan sampai memang nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kalau memang ada yang tidak setuju ya apa latar belakangnya tidak setuju gitu. Maksudku begini, ketika mengkritik itu boleh ya, setelah ada kritik apa bebas, tetapi memang ada solusinya setelah itu. Jangan ketika kritik ya sudah kritik aja, itu kan seperti ya susah begitu, kita mau membangun tapi ada mengkritik yang asal saja ya susah begitu kan. Jadi tidak bisa mengerti apa sih permintaan bagi para pengkritik itu. Kalau masalah nanti pemonetisasi ya sudah jelas lah, kita lihat tidak perlu diragukan lagi. Asalkan pemain lokal pun atau nasional pun ya pasti dipanggil gitu kan. Permasalahan cuma di grassroots ya, yang berkali-kali kita tekankan bahwa pembinaan usia muda ini memang harus kita tekankan terus. Kita sebagai masyarakat kan fungsinya juga bisa untuk mempressure ya, mengingatkan seperti kemarin di Liga Wanita ada spanduk Liga Putri, itu tujuan kita sebagai masyarakat itu ya begitu, supaya juga pemerintah tidak abai dalam hal-hal yang sedetail itu gitu. Sehingga nanti kan fondasinya berjalan bersama-sama beriringan gitu. Ya memang ya drama-drama itu pasti terjadi, tetapi harus benar-benar dikontrol dengan baik ya. Jangan hanya asal supaya untuk ya biar rame lah gitu, engagementnya dapat, ya sudah Anda boleh bicara semaunya, kritik setajamnya, tapi tidak bisa memberikan gambaran yang bagus untuk insight sepak bola gitu. Kritik kalau punya insight sepak bola tidak masalah begitu, asal betul-betul logis dan mampu menjadi sinergitas untuk kita semua begitu.
fans juga di federasi dan orang-orang lain gitu. Karena mengingat timnas kita ini sudah bagus ya, liganya juga pelan-pelan kita benahi untuk menjadi yang terbaik lagi di kedepannya. Soal ya tadi ya grassroots kita yang kita tahu SSB tadi yang udah aku sebutkan, SSB, fenomena di SSB yang kotor seperti ini sih, orang tua pemainnya anaknya nggak main, dia akhirnya bayar, misalnya pelatihnya nggak mau dibayar nih, akhirnya dia pindah SSB yang pelatihnya bisa dibayar, terus-terusan sampai ke tingkat yang klub ada istilah pemain titipan. Kamu misalnya kamu seorang anggota PSSI atau ya punya bisa merubah grassroots di Indonesia, kamu ingin merubah sisi apa? Apakah kamu ingin ini mending nggak usah ada SSB, kita adakan akademi khusus, sekolah khusus sepak bola atau gimana? Kamu mau memiliki ide apa soal melihat grassroots kita yang sangat amburadul ini? Nggak heran kalau kayak gitu. Akhirnya di masa depan lahirlah pemain gocek-gocek gak jelas, finishing gak bagus. Pemain yang operannya bagus diabaikan hanya karena kalah duit gitu. Lagi-lagi ada korupsi sepak bola usia dini lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia itu kurang sehat. Solusinya, adakan kompetisi dini seperti di luar negeri gitu. Ada ya MU 10 atau enggak apa gitu kan yang kalau di luar negeri. Nah, itu yang diinginkan oleh Indonesia. Harus ada klub-klub junior. SSB boleh gitu, tapi harus ada peraturan ketat. Jangan sampai ada pelatih yang mau disogok dengan hal-hal seperti itu kan tak bagus. Itu bisa merusak citra di masa depan gitu kan. Bagaimana timnas Indonesia mau maju kalau misalnya di awal-awal di masa dini masih ada yang menggunakan taktik licik seperti itu kan benar-benar orang tua ini hanya ingin ya memang yang hanya ingin kebaikan untuk anaknya, tapi tidak memikir bagaimana kiprah anaknya di masa depan gitu. Iya, dia memang bisa lolos ke suatu tempat dengan duit, tapi begitu sudah memasuki kiprah senior, apakah dia mampu bersaing atau tidak gitu. Banyak contohnya, tidak perlu disebut, itu banyak. Nah, solusinya jangan melonggarkan prosedur, harus ada regulasi yang ketat. Ya mungkin pelatih harus bisa semaksimal mungkin menyeleksi atau mengoptimalkan para pemain, itu yang paling penting. Lalu dari kemarin yang kita bicarakan itu adalah grassroots, ya termasuk juga Liga Junior. Kapan Liga Junior Indonesia ada? Jangankan Liga Wanita, Liga Junior dia tidak ada gitu kan. Itu kan harus merata. Timnas Indonesia Wanita ada, tapi Liga Wanita tidak ada. Pemainnya mau main di mana gitu. Nah ini kan kalau misalnya di masa depan udah ada Indonesia lolos Piala U20 misalnya kan, Piala Dunia U20 kan keren nih, dari Borneo U19 Persebaya U19 kan keren gitu kan, jarang ada kita dengar gitu. Contohnya kayak waktu Piala Dunia U17 kemarin, itu pemain dari mana gitu, dari klub apa, dari SSB apa gitu kan, nggak jelas, nggak kenal gitu. Yang mentereng pun paling Welber Jardim dengan Berkik itu udah main di luar, itu kan keren kan, kayak Sao Paulo 17, Hoffenheim 2 itu kan keren. Bagaimana kalau misalnya Indonesia memiliki yang seperti itu? Itulah yang diinginkan oleh para fans sepak bola nasional. Betul kata DP, naturalisasi penting, tapi dari perkembangan sepak bola dini itu harus juga dipikirkan. Naturalisasi akan habis gitu, pasti akan habis. Nanti kebingungan kalau misalnya habis mau ambil pemain mana gitu kan. Ya solusinya jangan mengabaikan kompetisi dini. Itu yang
semoga Erick Thohir nonton video kita. Pak, tolonglah, ini kompetisi dini harus diutamakan, Pak, karena pemain-pemain muda juga ingin masuk timnas Indonesia di masa depan, dan supaya Towel nggak bacot juga gitu intinya. Thank you. Ya, itulah ya pesan yang ya jelas ya. Ini untuk ke depan lah, grassroots kita harus dibenahi untuk jangka panjang. Banyaklah talenta, kita sudah tahu dari dulu talenta Indonesia Timur sangat luar biasa, tapi ketika sudah masuk senior ini kadang masalah indisipliner itu muncul segala macam. Akhirnya ya dari sekian banyak pemain Indonesia Timur hanya Boas menurutku ya mungkin yang cukup lah. Sekarang ada Ricky Kambuaya, ada Yakob Sayuri, ada Yancel yang bagus gitu ya. Tapi menurutku ya soal grassroots ya, dulu seperti era perserikatan, misalnya Indonesia masih di era perserikatan, itu ada kompetisi internal. Jadi misalnya satu tim itu Persija itu punya beberapa klub yang mengkompetisikan usia muda, dan akhirnya nanti senior di Persija. Karena kalau zaman dulu itu kan Persija itu hanya anak-anak Jakarta aja yang main, kemudian Persebaya hanya orang Surabaya dan sebagainya seperti itu. Nah, sampai era sekarang yang masih menjalankan kompetisi internal di klub itu cuma Persebaya, setahuku yang di Liga 1 cuma Persebaya, dan mereka melahirkan cukup banyak ya, mulai dari Andik, Evan Dimas, dan sekarang ada Marcelino, ada Rizky Ridho, ada Hernando. Jadi menurutku itu bisa dicontoh salah satunya kalau aku bilang. Dan kalau masalah SSB tadi yang kotor tuh memang ya ini dari mental orang tua ya, itu juga harus diubah. Dan menurutku pelatih top kan Indonesia juga sudah banyak pelatih top yang berlisensi AFC Pro ya. AFC Pro itu kan kemarin juga sempat keluar AFC Pro, pelatih lokal AFC Pro nggak dapat tempat di Liga 1 karena Liga 1 hanya 18 tim, sementara tim itu pengen yang terbaik, jadi mereka mengontrak pelatih asing. Nah, akhirnya pelatih AFC Pro, pelatih lokal AFC Pro ini nggak dapat tempat, akhirnya mereka ke Liga 2 dan segala macam. Dan mereka kalau menurut mereka nggak dapat Liga 1 bisa turun ke SSB gitu. Jadi mereka bisa memberikan influence yang bagus lah untuk para pemain talenta bibit muda kita ya. Mudah-mudahan sepak bola Indonesia terus maju, kita terus dukung pemain-pemain keturunan main di sini, tapi kita jangan lupakan grassroots ya. Grassroots ini kita harus bisa lebih baik. Indonesia selalu dikenal dengan tim kelompok umur yang sangat luar biasa. Kita harus terus bisa bikin pemain-pemain, bisa mendevelop pemain-pemain muda. Oke, sampai sini video bersama kami GR Bola. Nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, komentar, dan juga like. Oke. Salam sepak bola. Ciao. Indonesia lolos Piala Asia 2027. Merah.